Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Rabi'aini. Ya Habibi ya Muhammad. Ya Arusal Rabi'aini. Ya Muayyad ya Muayyad. Ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinuhu adyanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atihi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru bihal dzunub wa tuslihu bihal qulub wa tantariqu bihal usub wa talinu bihas su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Shadaqallahul azim. Al-Mukarramun, ibu-ibu, bapak-bapaknya dua ya. Ibu-ibu hadirin kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah senantiasa selalu dicintai, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang penting itu kalau Allah sudah cinta, kalau Allah sudah memuliakan,
sekalipun orang hina-hina kita, sekalipun orang mencaci maki kita, kita tidak akan rendah martabat kita kalau Allah yang mentinggikan. Kita tidak akan rendah derajat kita kalau Allah yang memuliakan kita. Oleh karena itu, kita ini lebih dicintai Allah ya daripada orang lain atau dari manusia. Tapi tentu saja ingin juga dicintai oleh suami ya. Ingin dicintai suami. Suami itu surga dan nerakanya para istri. Makanya suami itu bisa menjadi surganya istri, juga bisa menjadi nerakanya istri. Tapi surganya suami ada di ibu juga gitu ya. Mudah-mudahan ya pertemuan kita, perjumpaan kita pada hari ini Allah catat sebagai salah satu amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertemuan kita, perjumpaan kita pada hari ini perjumpaan yang banyak membawa kebaikan, membawa keberkahan, membawa kemaslahatan. Dan insya Allah pertemuan kita pada hari ini sebagai kausalitas, sebagai sababiah perjumpaan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mau dikumpulkan di surga nanti mau? Ya insya Allah nanti bersama-sama ya dengan saya ya. Kita semuanya ya. Ini tentu saja perjumpaan kita pada hari ini bukan perjumpaan yang secara tiba-tiba ya, tetapi ini tentu saja atas kehendak Allah. Sekalipun secara manusia tentu saja kita ikhtiar usaha ya. Saya bisa hadir di sini tentu ada sababiah seseorang yang mengenalkan saya di sini ya. Rasanya saya senang kalau sudah berjumpa dengan banyak orang, dengan ibu-ibu, dengan siapa saja. Karena saya punya falsafah 1000 sahabat sungguh tidak terasa, 1 orang musuh amatlah menyiksa. Gitu ya. Betul kan? Betul. Kita berupaya dimanapun hadir mengalir ada bermakna. Berkali-kali berarti setelah itu tak mati-mati. Apa itu maksudnya ya? Hadir mengalir, kita dimanapun berada, kita bisa dirindukan saat kita tidak ada, dibutuhkan saat kita ada, kita menggenapkan keganjilan, mencukupkan kekurangan. Seperti itu ya. Hadir mengalir, ada bermakna, berkali-kali berarti. Apa maksudnya? Hidup kita memang hanya 1 kali, tapi kita ingin berarti lebih dari 1 kali dalam hidup kita yang 1 kali. Betul tidak? Kalau bisa mampu berarti bermakna lebih dari 1 kali, kenapa harus 1 kali? Berkali-kali berarti. Setelah itu tak mati-mati. Apakah kita tidak akan mati? Tentu saja setiap manusia akan mengalami kepunahan. Kita akan sampai kepada suatu saat nanti kita akan tiada, suatu saat nanti kita akan wafat, suatu saat nanti kita akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, apabila telah datang ajal-ajal kamu, la yastakhiruna, kamu tidak akan mampu mengakhirkan sa'atan, walau 1 saat saja, 1 detik saja. Kalau kita boleh meminta, tentu saja kita ingin berumur yang panjang. Tapi hidup bukan karena doa dan mati bukan karena sumpah. Mujur tak bisa diraih, malam tak bisa ditolak. Kalau memang sudah datang, malaikat tidak akan tentu tidak akan salah orang, tidak akan salah nama. Kalau memang malaikat nyambutnya berdasarkan absen, setiap orang menghindari namanya dimulai dari huruf A. Pas nanti malaikat menyebutnya nama A. Pengenan menyesat semua ya. Tidak seperti itu. Jadi mudah gugur, tua pun gugur, tua jatuh, mudah pun jatuh. Ya, yang wafat itu tidak harus, karena syaratnya orang meninggal dunia tidak harus tua, betul tidak? Banyak orang yang masih muda belia, tapi Allah memanggilnya untuk kembali pulang. Ada orang yang sudah tua renta, bahkan sudah disumpah serapahi oleh anak cucunya, malah cucunya duluan yang meninggal dunia. Jangan lupa-lupain. Ya,
Para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, saya ingin menyapa Bapak kita ini. Saya belum berkenalan, belum sempat bertaaruf ini. Ini beliau salah satu pengurus DKM Masjid Miftahus Salam. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memakmurkan masjid ini tidaklah dibutuhkan mentalitas yang kuat. Apalagi urusan agama, banyak fitnah, ya. Banyak hal-hal yang katakanlah menjadikan kita ini mungkin tidak bersabar, tetapi jika kita bersabar, insya Allah nanti akan berbuah manis. Kalau kita mau bersabar, setelah hujan reda, kita akan melihat pelangi yang indah. Betul tidak? Dan pelangi yang indah itu baru kita lihat setelah hujan reda. Dan kemudian sholawat dan salam selalu kita haturkan, kita persembahkan kepada junjungan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang nabi, seorang rasul yang kita teladani akhlakul karimahnya dalam seluruh aspek kehidupan. Dan harapan kita kelak di hari pembalasan nanti, di yaumul mahsyar nanti, di hari kemudian nanti, kita akan mendapatkan satu pertolongan. Tidak ada pertolongan yang bisa menolong kita pada saat itu, ya, yaitu pertolongan kecuali dari syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinamakan syafaatul uzma, syafaatul kubro, syafaat yang besar. Ketika para nabi yang lain dari mulai Nabi Adam, lalu Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, mereka tidak akan mampu memberikan syafaat pertolongan pada umat manusia saat itu tenggelam di lautan air mata karena terik matahari yang begitu dekat di kepala manusia. Tidak ada yang mampu kecuali adalah Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, khususnya umumnya mukminin mukminat, muslimin muslimat, kelak nanti akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu hadirin kaum muslimin jamaah pengajian Masjid Miftahus Salam yang dirahmati Allah, ada 3 amalan. 3 amalan ini yang dianggap sebagai satu perniagaan yang tidak pernah merugi. 3 amalan atau 3 perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya. Perniagaan, kalau kita lihat, kita tinjau dari akar kata niaga, ya. Niaga itu jual beli, niaga itu bisnis. Ada 3 bisnis yang tidak pernah rugi, selalu untung. Ibu mungkin sebagai manusia biasa kita ada dalam kehidupan, tentu saja ada niaga yang kita lakukan. Mungkin ada jual beli, apakah mungkin pakaian, mungkin juga sembako atau apa saja bisnis-bisnis yang lain. Harapan kita tentu saja memperoleh keuntungan. Tapi tentu saja bisnis yang kita lakukan di dunia, kadang kita mendapatkan keuntungan, di waktu yang lain kadang-kadang kita juga mendapatkan kerugian. Sudah bagus benar-benar kembali modal. Tetapi ada 3 bisnis yang tidak pernah merugi, yaitu berbisnis dengan Allah. Di surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang 29, Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yasluna, orang-orang itu yang senantiasa membaca Al-Quran, yasluna kitab Allah yaitu Al-Quran, ya. Alladzina yasluna kitab Allah, orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah Al-Quran, wa aqamus shalah, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan sholat, orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah, berinfak, bersedekah, sirra wa alaniyatan, dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara terang-terangan. Ya rajuna
yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan sebuah perniagaan yang tidak pernah merugi. Ya. Dari surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-29, Allah memberikan sebuah penjelasan di situ. Ada 3 perniagaan yang tidak pernah merugi, dengan kata yang selalu mendapatkan keuntungan. Yaitu pertama, yatluna kitab Allah, orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Ibu, setiap hari berapa juz? Berapa halaman? Harusnya one day one juz nih. Satu hari satu juz. Jadi kadang-kadang ramenya kalau mau di bulan puasa, Ramadan, ya ada Al-Qur'an. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, ibu, ibadah yang tidak banyak modalnya, tidak gede modalnya, salah satunya membaca Al-Qur'an. Tidak berterima-terima, tidak berenergi yang berat untuk membaca Al-Qur'an. Cukup kita memanage waktu, mengelola waktu, menyisihkan waktu. Allah jadikan siang dan malam, malam untuk istirahat tidur, siang untuk melaksanakan aktivitas. 12 malam, 12 siang. Cobalah ambil sisa waktu dari kesibukan kita. Sibuk apa kita ini? Padahal ya itu si setan gepeng itu padahal menyibukkan kita. Ya kan tuh ya? Setan gepeng itu menyita waktu kita itu. Kembali ke Facebook lagi, kemudian ke Instagram lagi, baik ke YouTube lagi. Tidak apa-apa sekali, karena kan ibu mungkin biasanya karena dalam rangka untuk menyenangkan suami. Ini ada tutorial masak, nggak apa-apa, kan juga tujuannya untuk kepingin ini suami saya senang masakan opor, saya belum bisa masak opor seperti apa sih, saya pengen bisa masak ini. Tidak apa-apa, kan dalam rangka tujuan untuk menyenangkan suami. Tadi saya katakan di awal, ibu mau masuk surga. Ibu-ibu ini, istri yang solehah ini, itu bisa masuk pintu surga mana saja, enak banget kan? Karena surganya istri itu di suami. Ya, ada mungkin pernah disampaikan di beberapa pengajian, ada 4 yang bisa menyebabkan ibu-ibu bisa masuk surga dari pintu mana saja. Pertama sederhana, yaitu mengerjakan sholat seperti yang kita bahas nanti, ya. Sholat 5 waktunya tidak pernah ditinggalkan, ya. Ustaz, sholatnya saya cuma jarang-jarang. Ya sholat masa sholat terus, ya sholat nanti zuhur, nanti sholat lagi asar, sholat lagi nanti maghrib, kemudian subuh. Persoalannya terkadang kita ini sholatnya sudah berada di injil time, sudah di akhir-akhir lagi subuh. Ini ada nyanyian itu, subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Terus jadi subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kesorean. Sholat zuhur kita kerjakan sudah mendekati ke asar, gitu ibu ya? Ada yang begitu karena kesibukan tadi, karena akibat si setan gitu. Sholat asar sudah dekat teman, kemudian dari tadi kemana aja, udah maghrib baru sibuk sholat. Sholat maghrib udah Allahu Akbar masih depan TV terus, udah mau bisa banget sih Ada yang begitu ada? Ada tidak? Mudah-mudahan tidak ada, di sini mah tidak ada ya. Insyaallah ya. Gitu ya. Kemudian itu sudah di situ. Kemudian melaksanakan zakat atau puasa. Puasa itu melaksanakan puasa sebulan penuh. Insyaallah. Kayaknya enggak lagi. Tentu yang sudah tidak hadir. Andai kan secara kodrati ibu-ibu tidak puasa secara full, tentu saja kan ada min ayamin ukhor, diganti pada waktu-waktu yang lain. Ya kalau seperti itu, saya nggak bisa masuk surga gara-gara saya ini kan nggak bisa puasa 1 bulan penuh, karena saya kan ada menstruasi. Dikurangi 1 minggu, berarti saya nggak bisa dong.
tentu saja bukan itu maknanya yang dimaksudkan dengan puasa 1 bulan penuh. Andaikan tidak bisa puasa pada bulan itu, kan bisa digantikan di waktu-waktu yang lain. Maka segera datang bulan Syawal, segera dikerjakan puasanya. Jangan nanti udah bulan Sya'ban, udah mulai puasa, udah sampai di bulan, kalau orang sana itu disebutnya bulan Roah. Pada bulan Sya'ban, Roah itu ya kata arwah, mendoakan para arwah. Biasanya kan padahal mendoakan para arwah bukan hanya di bulan Roah, di bulan mana saja boleh. Itu baru melunasi puasanya. Kemudian lagi menjaga kehormatan. Ya, saya yakin ibu di sini adalah termasuk ibu yang menjaga kehormatan dirinya. Mungkin saya tidak usah terjemahkan itu secara mendalam. Kalau kita bisa menjaga kehormatan diri kita, ya, ini juga termasuk salah satu yang bisa menyebabkan kita bisa masuk surga dari pintu mana saja. Dan terakhir, yang taat kepada suami, ya. Makanya kalau suami minta, kasih, ya. Apa bu? Minta apa? Minta makan, ya. Minta sesuatu, kadang-kadang suami minta kopi. Seperti itu ya. Mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini adalah ibu-ibu yang bisa akan masuk pintu surga dari pintu mana saja. Amin. Kembali kepada 3 tadi. Innal ladzina yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Itu bu Al-Qur'an, ya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Qur'an itu, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Qur'an ya'ti, akan datang yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, menjadi penolong buat para sahabat-sahabatnya. Artinya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ibu, Al-Quran itu nanti akan menolong kita. Bukan saja pada hari kiamat. Syafaat itu banyak. Syafaat itu pertolongan banyak macamnya. Selain syafaat yang paling besar, ada syafaat dari Nabi kita, namanya syafaatul uzma. Tapi ada syafaat-syafaat yang bisa disebabkan karena perbuatan amal soleh kita. Di antaranya membaca Al-Quran itu akan menolong kita nanti. Jangankan sampai di hari kiamat, sebelum di hari kiamat kita berada di alam barzakh. Tahu alam barzakh? Alam kubur, alam penantian. Ya. Itu juga sudah ada yang namanya siksa kubur. Makanya banyak, tidak banyak lengkap. Nanti ketika orang-orang, keluarga, sanak famili, handai tolong mengantarkan kita ke pemakaman, jasad kita sudah berada di alam kubur, ya. Bapak Ibu, alam kubur itu bukan, jangan diterjemahkan dalam pikiran kita alam kubur itu 2 meter di bawah tanah, bukan ya. Itu bukan alam kubur. Kita tidak tahu alam barzakh itu hanya lahiriah saja, jasmaniah saja. Sebab kalau seandainya alam kubur ditafsirkan 2 meter di bawah tanah, nanti hari kiamat itu dengan ditandai ada seorang malaikat yang tugasnya meniupkan napi. Malaikat apa namanya bu? Malaikat Israfil. Bisa dibayangkan napirinya, trompetnya sebesar apa, malaikatnya sebesar apa, ya. Kalau sudah ditiupkan, ada 2 kali tiupan. Tiupan pertama dari malaikat Israfil itu akan menghancurkan, akan meluluh lantakan dunia beserta isinya. Itu tiupan pertama. Trompetnya ditiup, maka hancur semua. Laut ditumpahkan, langit diruntuhkan, semua manusia seperti aneh-aneh, seperti kupil berterbangan, enteng semuanya. Kalau seandainya ditafsirkan 2 meter di bawah tanah, itu tiupan pertama saja sudah bongkar semua itu. Semuanya gunung saja terbongkar. Ya, kita tidak tahu alam barzakh itu ada di mana. Ya. Enak banget kalau tahu ya nanti kalau ibu wafat, kalau ibu siapkan ya di makam ibu nanti ada benda-benda perkakas-perkakas yang buat ibu nanti kembali ke alam. Kalau alam kubur itu seperti kita tidak terpisah, kita terpisah di satu alam yang lain. Satu contoh, sebelum kita di alam dunia, kita pernah di alam rahim, alam kandungan. Ada yang ingat di sini ketika berada di alam kandungan?
Ada yang bisa mereportase, memberikan sebuah laporan. Saya ingat selama 9 bulan 10 hari, wahnan ala wahnin, ibu dalam kondisi lemah bertambah lemah. Saya ingat, saya tahu, tidak ada. Ya, oleh karena itu tidak ada yang tahu ya. Kemudian terpisah alam dunia, alam barzah, begitu selanjutnya ya. Di alam barzah itu nanti itu akan ketika nanti malaikat Munkar Nakir bertanya kepada kita, man rabbuka man imamuka man kita kepada selanjutnya dan selanjutnya. Makanya Bapak Ibu ada beberapa tradisi di kita ya. Ketika di pemakaman itu ada namanya ditalkin, mungkin pada saat dimakan atau mungkin pada saat di rumahnya. Talkin itu artinya dibimbing, dituntun. Ya, wahai bulan bin bulan, ketika malaikat bertanya kira-kira man rabbuka, kemudian kamu jawabnya begini, seperti itu kira-kira. Tapi tentu saja itu ikhtiar, usaha. Tapi tidak bisa kita salahkan, biarkan saja seperti itu, tidak apa-apa. Sejatinya, hakikinya kita bisa menjawab semua pertanyaan para malaikat di alam kubur karena perbuatan kita. Nanti kalau orang yang ketika di dunia penuh dengan kemaksiatan, murka Allah datang, tidak taat dengan suami, ya, itu di bagian kaki menjulur apa itu namanya api. Sudah mulai berkobar-kobar akan menyulut, membakar kaki kita. Di bagian kepala juga akan menyambar kita. Tiba-tiba nanti akan menjadi tameng. Ada seseorang yang begitu tampan, begitu ganteng. Ya. Mungkin sosok yang mengagumkan. Siapakah kau gerangan yang ada di hadapanku? Dia menjawab, aku adalah Al-Quran yang dulu kau bawa-bawa kemanapun kau pergi. Aku adalah Al-Quran yang dulu kau pelajari, yang kau baca setiap waktu. Subhanallah. Al-Quran yang akan menolong kita, itu akan memberikan syafaat. Dari alam kubur saja Al-Quran itu sudah memberikan syafaat. Belum lagi nanti di hari yaumul mahsyar, di padang mahsyar, sebuah tempat yang maha luas, sejauh mata memandang itu adalah lautan manusia. Al-Quran. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran itu. Fa'innahu maka sesungguhnya Al-Quran yakti akan datang yaumul qiyamah pada hari kiamat syafi'an menjadi penolong buat orang-orang yang membacanya. Ada lagi keterangan hadis. Ya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Man qara'a siapa orang yang membaca harfan satu huruf min kitabillah dari kitab Allah. Maksudnya membaca satu huruf dari Al-Quran. Apa kata Nabi? Falahu hasanatun, maka dia orang tersebut memperoleh satu kebajikan. Bi'asyri amsalihha, satu kebajikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Alif dihitung satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dikali 10, 30 kebajikan. Baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai terakhir 83 ayat. Hitung itu hurufnya ada berapa ya huruf ya, huruf sin, huruf wawu, ada sekian huruf kali 10. Alhamdulillah hari ini saya sudah diperoleh 2.300 kebajikan. Jangan punya pekerjaan baru menghitung-hitung kebajikan yang kita lakukan. Itu hak prerogatif Allah untuk pahala urusan dosa ya. Itu hanya katakanlah reward kabar gembira ya supaya kita semangat gitu ya. Ini Bu, al-hayamu bi biladil Quran nikmatun. Orang yang hidup dalam naungan Al-Quran begitu indah, rasa nikmat. Termasuk saya tahadus binikmah, menceritakan kebaikan. Sebenarnya saya membuat sebuah buku Samudra Al-Quran itu sebagai bentuk studi saya. Saya ingin belajar Al-Quran, pengen mencari tentang mungkin baru bagian kulit terluar mungkin yang saya pelajari, tapi luar biasa dahsyat. Al-Quran itu laksana mutiara yang setiap sudut-sudutnya memancarkan cahaya. Al-Quran itu ibarat perjamuan Allah. Sangatlah merugi apabila manusia tidak hadir di dalam perjamuan Allah tersebut.
Dan lebih merugi lagi apabila manusia hadir di dalam perjamuan itu tetapi tidak menyantapnya. Kalimat bersayapnya. Apa sih artinya? Ini luar biasa, kita rasanya rugi ya, rasa orang Islam kalau tidak bisa baca Quran, kemudian juga tidak bisa mengamalkan Al-Quran ya. Oleh karena itu Ibu, salah satu program dari Majelis Taklim ini, kalau ada teman, sahabat, kawan yang belum bisa membaca Al-Quran atau belum fasih membaca Al-Quran, ayo, jangan meras, jangan ditutup-tutupi. Itu bukan aib. Justru berasa harus terbuka saja, kita welcome saja kan kita belajar dengan siapapun. Kita boleh bersedih, boleh gelisah dengan hal-hal dunia yang lain, tapi sesungguhnya kita harus merasa sedih, merasa gelisah ketika kita belum bisa membaca Al-Quran. Sudah umur di atas 30, di atas 40, masih belum terbebas dari buta aksara Al-Quran. Padahal itulah yang menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran itu luar biasa, semakin dalam kita belajar semakin. Kullau kanal bahru bidadan li kalimati rabbi lana fidal bahru qabla an pada kalimatu rabbi walau jina bimisli madada. Walau annama fil ardi qulubun, seandainya Allah min sajaratin aklam, seandainya Allah jadikan pohon-pohon yang ada di dunia ini sebagai penanya, sebagai pulpennya, lalu air laut dijadikan sebagai isi tintanya, sampai 7 kali keringnya air laut itu untuk mencatat kebesaran Allah, berlaksa-laksa tak terhingga, tak bertepi, tak berkesudahan, tak terbatas, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Kita menyerah pasrah. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Kita membaca Al-Quran, sesungguhnya kita sedang berdialog mesra dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Ya, apalagi kalau kita baca dengan suara yang indah. Zainul Quran adalah suatikun. Baca Al-Quran dengan suara yang sangat indah. Al-Quran itu sudah indah. Ya, apalagi dengan suara indah, dengan lagu. Mulai dengan lagam bayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pengen lagamnya lagam misalnya Rossi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan enak ya? Laqad ada namanya tausih. Tausih itu semacam syair, semacam lagam ya. Misalkan dalam sholat pokoknya sangat indah ya. Nanti di waktu yang lain saya boleh kesini lagi Mbak, kita sama-sama baca Al-Quran. Insya Allah siap. Ya. Baik, ibu hadirin kaum muslimin dalam pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, perniagaan yang tidak pernah merugi, bisnis yang tidak pernah merugi dengan Allah, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Yang dia setelah ini rajin membaca Al-Quran, kan pokoknya 1 hari. Syukur-syukur bisa ke 1 juz. Sebenarnya ibu, 1 juz itu untuk mushaf Usmani itu kurang lebih 9 lembar. Mungkin kalau 9 lembar buat kita yang sangat sibuk dan mungkin bacanya belum fasih, agak menyita waktu, kita desain, kita manage, kita buat katakanlah 3 kali menghadap misalkan ya, 3 kali membaca Al-Quran. Misalnya apa waktu yang kira-kira itu sangkutnya? Misalnya mungkin setelah subuh, bukan biasa lebih awal. Mungkin sebelum ibu-ibu ke dapur, sibuk di urusan di dapur, bacalah 3 halaman. Masih tersisa 6 halaman lagi, baca nanti setelah sholat zuhur atau setelah sholat asar. Yang penting 1 hari ditarikan 1 juz, insya Allah didawamkan itu. Ini masuk. Ya, Al-Quran itu akan membimbing kita.
ya, dengan hidayah Allah melalui Al-Quran yang kita baca. Ya, sekalipun dahsyatnya itu namanya setan yang berujalan kepada kita, tapi karena kekuatan Al-Quran kita mohon Allah memberikan petunjuk, maka insya Allah kita akan selalu diberikan petunjuk. Ya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukilah saya, tunjukilah kami ke jalan yang benar, itu benar, dan berikanlah kekuatan kepada kami untuk melaksanakan yang benar. Perlihatkanlah kepada kami jalan yang salah, itu salah. Kenapa demikian? Pandangan manusia itu terkadang sesuatu yang dipandang yang benar dalam pandangan Allah terkadang disangka salah dalam pandangan manusia. Kebaliknya begitu, makanya itulah hidayah Allah, petunjuk Allah. Salah satunya adalah bimbingan dari kita membaca Al-Quran. Siap Bu ya membaca Al-Quran ya? Insya Allah. Dan insya Allah bagi ibu atau siapa saja yang belum, jangan merasa minder, saya belum fase. Insya Allah manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti bisa, pasti dapat. Ya, dengan banyak metode sekarang membaca Al-Quran. Terus jangan pernah berhenti, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Ya. Baik, saudara-saudara hadirin sekalian, ibu yang dirahmati Allah. Lalu yang kedua, aqamus shalah, orang yang mendirikan sholat. Sudah pasti kita ini seorang Islam, seorang Muslim pasti melaksanakan sholat. Makanya ada kata-kata, kenapa dengan bahasa mendirikan? Kenapa dengan bahasa menegakkan? Biasanya kita mengatakan mengerjakan sholat. Kelihatannya secara bahasa tidak begitu berbeda makna, tetapi sesungguhnya ini ada nilai-nilai arti yang berbeda. Kalau menegakkan, mendirikan, ibarat seperti bangunan Masjid Darussalam begitu berdiri kokoh. Ini ada pilar-pilarnya. Untuk menjadikan bangunan itu kokoh, maka tentu saja fondasinya yang kuat, kan gitu ya. Dan didirikan dengan cakar ayamnya ukuran berapa kali berapa, besinya ukuran berapa, kemudian komposisi semen pasirnya berapa, sehingga akan tegak. Sholat juga demikian. Bu, sholat yang khusyuk itu gampang atau sulit? Sulit atau sulit? Gampang atau gampang? Susah, sulit, ya sama saya juga. Tidak ada profesor sholat di dunia ini, tidak ada. Tidak ada yang merasa hebat tamat dalam urusan sholat, tidak. Ya. Itu kata Allah, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kira-kira kita udah khusyuk belum sholat ini? Masya Allah. Allahu Akbar. Aduh, dompet saya di mana tadi ya? Udah beri takbir dulu. Wah, kacau itu. Kacau kemana-mana itu ya. Sampai salam terakhir. Oh iya, ada di kamar mandi. Sholatnya nggak karu-karuan itu. Makanya tentu saja banyak hal ya. Ya makanya di zaman sahabat itu ada salah satu sahabat terpanah dengan di punggungnya sampai darah muncul dari bagian badannya. Para sahabat yang lain meringis nangis karena merasakan kesakitan. Tapi mereka yang sahabat Nabi tadi yang sedang sholat, dia merasa asik saja. Sambil mulai rukunya, sujudnya sampai selesai, salam, baru merasakan dia tergeletak. Kenapa dia? Karena kelezatan sholat, kenikmatan sholat melebihi rasa sakit yang ada dalam diri kita. Mestinya kita seperti itu. Ketika kita sholat, kita bayangkan mali akhiratika ka'anna katamu tu godan. Berbuatlah untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Bu, kalau seandainya malaikat kasih tahu, baik pulang. Besok kamu mau mati, jangan enak-enak kamu ini. Itu rasanya tidak bisa bayangkan. Seluruh aktivitas duniawi kita tinggalkan. Sholat sehusu-husunya, nanti sejadi-jadinya, mohon keampunan Allah. Artinya seperti itu kita sholat, bayangkan sholat kita itu adalah sholat yang terakhir. Makanya dianjurkan ketika sujud itu sujud yang terakhir, sujud yang agak lama. Karena apa? Jangan-jangan ini adalah sholat kita yang terakhir. Jangan-jangan ini adalah sujud kita yang terakhir. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan melaksanakan bertemu dengan waktu yang akan datang. Tidak ada yang bisa menjamin kita akan bertemu dengan nanti malam. Hidup itu hanya 3 waktu. Kemarin, hari ini, dan esok. Kemarin waktu yang sudah kita lewati, hari ini waktu yang sedang kita jalani,
esok yang kita tidak tahu apakah akan sampai atau tidak. Ada yang bisa menjamin kalau besok ketemu lagi? Tidak ada yang tahu. Ya, tapi tentu saja kita berharap mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang buat kita semua untuk ibadah dan taat kepada Allah. Makanya ibu, pengajian silaturahmi hampir tidak ada buruknya, tidak ada jeleknya. Mulai datang, ini kan silaturahmi. Silaturahmi efek sampingnya, saya katakan efek samping, dampaknya ya. Itu kan akan berikan umur panjang dan rezeki yang berkah yang banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Man ahabba ayyusata bi rizqihi wa ayyusaka bi asarihi aw bi umrihi falyasil rahimah. Jangan kamu putus silaturahmi. Makanya ketika Ibu Ustazah Hani mengundang Kang saya hadir ke sini, luar biasa. Efeknya sebab apa? Ini efek sampingnya akan memberikan umur panjang. Kemudian juga insya Allah akan tampakkan rezeki kita, akan berikan keberkahan, ziyadatul khair. Ya, kalau keberkahan itu Bu, tidak ukurannya tidak harus banyak. Kadang-kadang orang yang rezekinya banyak, uangnya banyak, hartanya banyak, gelisah saja. Dengan orang miskin, biar miskin adalah sombong ya. Biar miskin adalah katanya begitu Bu. Orang kaya coba mana? Kalau kita kan udah orang miskin, orang biasa-biasa aja lah, B aja gitu ya. Sudah pagi, sudah sore, sudah perlente, sudah mandi, sudah cantik, sudah cakep, menunggu datangnya sang suami kan gitu ya. Orang kaya, jam 10 malam masih ngitung uang, masih pakai celana pendek, masih belum mandi, masih ngitungin recehan yang ngitung uang. Itu kan namanya diperbudak. Nah, kita uang pas-pasan aja Bu, nggak apa-apa. Pas aja pas bayar beli tangga di tetangga pas lagi ada, pengen ganti mobil pas uang lagi ada, pas mau umroh pas uangnya ada, ya uang lagi pun tak muat di dompet juga, pas ada kan gitu ya, insya Allah seperti itu ya. Ibu sekalian, jadi mari kita berupaya untuk sholat itu bacaannya kita benahi dari mulai takbiratul ihram kemudian sampai ruku, sujud dan seterusnya. Dan salah satu untuk mensiasati, salah satu untuk katakanlah mengarahkan kita sholat khusyuk dari bacaan yang kita hafal dan bacaan-bacaan yang kita mengerti artinya. Mudah-mudahan itu bukan sepanjang sholat kita selalu khusyuk, idealnya begitu, tetapi tentu saja kita sebagai manusia biasa takbiratul ihramnya sampai susah itu, apa sampai putar-putar di tangannya. Di ekol itu, jangan diketawakan kalau ada orang yang begitu. Ya memang dalam rangka ingin dapat khusyuk gitu ya. Atau kalau sholat berjamaah nanti imam sudah mau ruku dia masih usolli Allahu Akbar. Lihat saja Allahu Akbar. Kemudian ya terus ketika nanti ada tergoda, kita kembali lagi fokus lagi. Jangan batal lagi Allahu Akbar. Ingat lagi Allahu Akbar. Enggak selesai sholat. Makanya diupayakan untuk sholat berjamaah. Ya dekat masjid ada imam, mudah-mudahan sholat kita tidak baik dengan yang lain jadi baik semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita perbaiki sholat kita, mari kita niatkan sholat kita bukan hanya sholat 5 waktu. Nanti kalau sudah sholat 5 waktunya, sholat sunnah rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Zuhur ada sholat qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dikata qoblah sebelum, ba'diyah setelah, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Asar qobliyahnya ada? Tidak ada, jangan. Qobliyahnya ada. Sekalipun itu ada yang mengatakan tidak ada. Qobliyahnya ada. Kemudian setelah asar ada ba'diyah. Jangan ada ibu sholat asar berjamaah sholat lagi. Sholat apa itu? Sholat sunnah. Sholat sunnah ba'diyah padahal tidak ada ba'diyah, makanya kita harus belajar di ustazah ya. Maghrib juga ada qobliyah. Daripada nanti nunggu jamaah belum, lebih baik kita sholat lah qobliyah. Gitu ya. Kalau sekalipun ada yang mengatakan tidak muakkad. Iya, tidak muakkad pun kita kerjakan. Kan lebih bagus daripada kita duduk termenung tidak ada mengerjakan apa-apa. Begitu juga sholat isya, qobliyah, ba'diyah. Dan setiap di malamnya itu ada qiyamul lail. Ya, sholat malam. Ibu suka tahajud Bu? Suka bangun malam maksudnya? Suka bangun malam? Ngapain bangun malam? Kamar mandi, ya.
Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya, itu di separuh malam, ya, di 2/3 malam, ketika orang sedang asik masuk tidur, mendengkur ngorok, ya, kita datang bangun kepada Allah. Allah tidak pernah tidur, Allah selalu terjaga. Kita dialog dengan Allah, kita komunikasi dengan Allah, curhat dengan Allah, urusan apapun. Kalau kita curhat dengan teman, dengan sahabat, minta dengan teman, dengan sahabat, ada batasnya, minta terus, ya kan? Ada bosannya, tapi kita curhat dengan Allah. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah senang kalau hambanya banyak meminta. Beda dengan manusia, di banyak meminta, bosan minta terus. Kalau Allah senang, tapi tentu saja hajat kita itu, keinginan kita juga harus diimbangi dengan taat ketaatan kita kepada Allah. Makanya zikir kita, baca Quran kita, sholawat kita, anggaplah sebagai proposal kita, pengajuan kita. Jangan minta terus sementara kewajibannya tidak dilaksanakan. Bahkan ada para sufi, dia sampai tidak sempat dia berdoa minta kepada Allah. Kenapa? Bukan dia tidak punya hajat, karena waktunya habis dipakai untuk berzikir kepada Allah. Waktunya habis dipakai untuk membaca Al-Quran. Sementara kita mintanya banyak, baca Al-Quran sedikit, kemudian minta terus ya. Sholat sunatnya jarang, puasanya juga jarang. Ini banyak mintanya daripada beribadahnya gitu. Harus seimbang lah gitu ya. Bangun malam. Nah, itulah meningkatkan sholat. Nah, kemudian ibu jamaah pengajian dirahmati Allah. Yang ketiga, perniagaan yang tidak pernah merugi. Apa tadi yang ketiga? Berinfak, bersedekah di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Ya. Berinfak, bersedekah, berbelanja di jalan Allah. Jalan-jalan Allah tuh banyak, termasuk ini. Ini banyak meminta perhatian ini, Ibu. Ibu tidak mampu memberikan uang yang banyak, berilah yang sedikit. Bersedekah yang sedikit jauh lebih baik daripada bersedekah tidak bersedekah sama sekali. Maka jangan malu memberi yang sedikit, karena memberi yang sedikit lebih baik daripada tidak memberi, kan begitu. Dan jangan ragu untuk bersedekah yang banyak. Jangan ragu untuk memberi yang banyak, karena memberi yang banyak, bersedekah yang banyak, maka tentu saja akan semakin banyak juga. Ini investasi. Jangan dianggap pengeluaran. Ini ada investasi. Bahkan dikatakan masalul ladina yunfikuna amwalahum fisabilillah. Perumpamaan, permisalan orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti kita menanam satu butir lalu Allah tumbuhkan 7 tangkai. Dari 7 tangkai kemudian Allah tumbuhkan mi'atu habba, 100 buah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah berkehendak, Allah Maha Kaya. Kalau Allah berkehendak, yang satu tidak jadi 7, yang 7 tidak jadi 100, mungkin yang satu jadi 1 juta, mungkin yang 1 juta jadi 1 miliar, dan seterusnya. Tergantung keikhlasan kita. Sirra wa alaniyatan, mulai dengan cara sembunyi-sembunyi, mulai dengan terang-terangan. Makanya ada disebutkan surat Jumat. Para jamaah sekalian, sebelum sholat Jumat kita mulai, saya dan kami dari TKM ini, pengurus TKM yang bisa menyampaikan. Ini ada beberapa infak sedekah dari hamba Allah. Yang pertama hamba Allah, dia memberikan uang apa? 1 miliar dari hamba Allah. Masya Allah. 1 miliar dari siapa? Hamba Allah. Tidak mau disebutkan namanya. Tapi tentu setan juga tidak mau tinggal diam. Pada saat peresmian masjid, para hadirin sekalian, para jamaah sekalian, para warga RW 07 yang dirahmati Allah, alhamdulillah masjid kita sudah berdiri megah, berdiri kokoh. Salah satunya ada seorang hamba Allah yang tidak mau disebutkan namanya. Dia telah menyumbangkan sebagian hartanya, sebagian 2/3 hartanya untuk pembangunan ini. Jadi setan kan tidak tinggal dia gitu ya, kemudian aku bilang kasih tahu itu. Orang-orang 1000 juga dikasih tahu, ente. Akhirnya malah lemah juga. Saya itu katanya, saya itu yang ngasih 1 miliar. Udah rapi-rapi di awal ya. Gak apa-apa lah, sebutkan 1.000 rupiah, sebutkan 2.000 rupiah, sebutkan. Yang penting kan ya kan gitu. Ya, Bu, sedekah itu luar biasa banyak sekali dampaknya, pengaruhnya, efeknya. Membersihkan harta kita, mensucikan jiwa kita. Kemudian apa lagi? Ini ada beberapa testimoni sebagai satu persaksian, pengakuan. Ada orang-orang yang sakitnya itu sudah mungkin di atas stadium 4,
yang menurut diagnosa itu orang itu umurnya udah nggak panjang, ya bahkan sudah berwasiat tolong kasih tahu. Nah, kumpulkan seluruhnya itu. Nah, itu tanah yang di perempatan muncul yang dijual ya. Contohnya bapak bukan itu di Cina, bukan di Cina loh. Itu toko yang itu juga jangan dijual ya. Ini bukan toko apa kalau sudah dijual. Itu udah sakit ceritanya, besok mau 2 hari lagi. Akhirnya ada sisa sebagian, tolong yang itu nanti coba dikumpulkan uang yang ada di berangkasnya, kumpulkan anak yatim, kumpulkan anak miskin, bagikan semua. Nah, kalau gua akan bapak ya, jika barang besok bapak akan mau ada operasi dan pasang ringnya udah ringnya udah pokoknya udah. Kira-kira menurut keterangan dokter sudah tidak lama lagi, mungkin sangat kecil kemungkinan bahwasanya operasinya akan berhasil. Ternyata 2 hari kemudian saat berada di ruang dokter, kata dokter, Pak, selamat ya. Selamat apa ini? Selamat atas apa ini? Bapak tidak dioperasi, bapak sudah sembuh total. Tidak ada ringnya, itu hilang tak kemana. Dawu mardokum bis sodakoh, obati penyakit kamu itu dengan sodakoh. Makanya kalau ada di antara kita yang sakit bohongan gitu ya. Sakit bohongan. Maksudnya sering sakit gitu ya. Sering sakit-sakitan nanti sakit bohongan. Sering sakit, sembuh sakit, maka ibadah juga tidak nyaman, tidak maksimal gitu ya. Coba Bu, sodakoh tidak harus banyak setiap pengajian, ya kan saja buat bismillah saja mungkin ada semua. Kalau kata-kata wa mimma razaqnahum itu bahasanya sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan. Kita belum sebagian Bu. Kalau kita punya uang 1 juta, sebagian tadi kita kasih uang 500. Gaji misalkan dari suami 5 juta, 2,5 juta di sampai suaminya nanyain, Bu, kemarin bapak ngasih uang 5 juta. Itu katanya kata Ustaz ngasih sebagian rezekinya dilimpahkan buat ke Mesir. Tinggal 2,5 juta. Tapi mungkin ada orang-orang yang sudah memang yakin yang 100% dengan keajaiban rezeki dengan sedekah. Ya kalau kita belum siap kayaknya begitu ya. Ya paling tidak ya tapi jangan terlalu kecil juga ya. Cari paling receh, yang paling kecil itu ya. Pecahan uang yang paling kecil itu ya. 100 rupiah, 1000 rupiah, baru kita sedekah itu udah lusuh, udah robek ya. Gitu. Coba niatkan ya, 20.000, 10.000. Ketika kita keluar rumah, ya naik kendaraan motor ataupun mobil, itu biasanya ada kadang-kadang kita suka kasih dia tapi mengumpat itu wah, Pak Oga, namanya Pak Oga yang sudah sebutan itu minta 1.000, minta 2.000. Biarkan saja kita bersedekah. Itu juga sebagai hamba Allah mungkin dengan kita bersedekah itu as-shadaqatu tatba'ul bala. Saya sarankan dan saya ajarkan ibu-ibu kalau misalkan ibu-ibu misalkan setahun sekali ada yang pulang kampung, baik perjalanan darat, perjalanan laut, perjalanan udara, sebelum kita berangkat itu berikan sedekah dulu. Mungkin yang terdekat dekat rumah kita masjid yang sedang membutuhkan atau mungkin di jalan di mana saja, mungkin itu segala macam. As-shadaqatu tatba'ul bala. Boleh jadi sebenarnya Allah telah gariskan ketentuan kita akan mengalami kecelakaan di perjalanan. Tapi karena sedekah yang kita titipkan, yang kita berikan, itu akan menyelamatkan jiwa kita. Seperti itu. As-shadaqatu tatba'ul bala. Penyakit-penyakit juga akan sembuh, jiwa kita akan sembuh, tidak ada buruknya. Dan jangan anggap itu adalah pengeluaran, itu investasi. Penanaman modal yang keuntungan nanti akan kita ambil nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan pelit ya. Ibu jangan pelit ya. Sama suami terutama jangan pelit ya. Ya, Ibu, para jamaah sekalian rahmati Allah, saya ingin rangkum kembali ada kesempatan pengajian pada hari ini ya. Ada 3 perniagaan yang tidak pernah merugi atau selalu mendapatkan keuntungan. Ini bisa kita laksanakan. Itu yang pertama adalah membaca Al-Quran senantiasa, continue terus. Mudah-mudahan setelah ini giat membaca Al-Quran. Alhamdulillah hari ini bersatu alam. Alhamdulillah niatkan. Dan nanti setelah selesai membaca Al-Quran, itu nanti ada doa khatam Al-Quran. Subhanallah. Bukan tahayul, bukan superstisi. Makanya kadang-kadang kita ada banyak orang yang yuk kita ke rumah mungkin syariat. Ke rumah kiai, ke rumah ya bukan ke dukun, ke ustaz, ke kiai, itu cuma ayat 9 ayat dibacakan ayat Al-Quran kemudian sembuh.
Air itu ibu merespon hal-hal yang positif. Dibaca di muka, tutupnya kemudian kita bacakan. Sebab apa kata Allah? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Kami turunkan Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat, sebagai penawar. Bukan hanya penyakit hanya jasmani, termasuk penyakit tubuhannya, penyakit apapun. Al-Qur'an itu air itu. Kemudian nanti kita bacakan khatam Quran, mungkin kita minumkan ke suami kita yang sedang sakit, ke istri kita yang sedang sakit, kemudian anak-anak kita, itu juga menjadi obat. Al-Quran itu luar biasa itu. Makanya yuk niatkan membaca Al-Quran, niatkan membaca Al-Quran, bahkan pelajari agama Al-Quran. Zayyinul Quran bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suaramu yang indah. Kalau kita bisa bernyanyi dengan indah, kenapa kita membaca Al-Quran dengan suara yang tidak indah? Seperti itu. Kamar mandi nyanyi terus, di tempat nyanyi terus. Enak amat jadi orang kaya. Ada orang di belakang lewat, ada orang nih, bodoh amat gue mau kagak nanya. Oh, kaya ngaku-ngaku gitu. Ya, dengan gue miskin asal sombongan gitu ya. Ya biasanya sombongan orang miskin. Orang kaya mah orang sombong kan, tidak sombong kan gitu ya. Ya ibu ya, jadi membaca Al-Quran, kemudian yang kedua adalah orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, memperbaiki sholatnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang berinfak, bersedekah, berbelanja di jalan Allah, di jalan kebaikan. Itulah sebuah perniagaan yang tidak pernah rugi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukup ya ibu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dicerna, dipahami, diterima ya. Itu saja barangkali ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birrida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.